Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi dunia pendidikan dan informasi guru, informasi honorer yang selalu saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Juga informasi ASN, PNS, ya pensiunan. Jadi di kesempatan ini Bapak Ibu saya ada informasi penting yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua terkait gaji, ya gaji ke-13 dan beserta kenaikan gaji rapelan terbaru. Nah, di sini bahwa yang perlu kita ketahui, besaran gaji ke-13 yang akan cair pada 2 Juni 2025 dan kemungkinan akan cair bersamaan dengan gaji Bapak Ibu di bulan Mei pada 2025 ini. Sehingga nanti gaji yang Bapak Ibu terima itu akan menjadi double ataupun 2 kali lipat dengan gaji pokok. Yang misalnya Bapak Ibu terima dengan gaji yang 2 juta menjadi 4 juta ditambah dengan gaji ke-13. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, informasi terbaru ini dari media nasional Detik Fans yang tayang pada Rabu 21 Mei 2025 dengan judul "Segini besaran gaji ke-13 pensiunan PNS yang mulai cair 2 Juni 2025 ini." Nah, sebagaimana yang dimuat oleh informasi ini, Bapak Ibu, mari kita simak sama berapa besaran gaji ke-13 untuk pensiunan PNS yang mulai dicairkan 2 Juni 2025 ini, yang akan cair bersama dengan gaji pokok Bapak Ibu masing-masing. Silakan ikuti sampai selesai. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol silahkan sukai, bagikan, serta subscribe. Dan paling penting silahkan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada informasinya sebagaimana ya, PT Taspen mengumumkan penyaluran gaji 13 untuk para pensiunan dan penerima pensiun pegawai negeri sipil, ya baik ataupun PNS, akan dilakukan mulai 2 Juni 2025. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan tunjangan. Nah, demikian dengan informasi ini bahwa penyaluran gaji ke-13 ini untuk para pensiunan dan penerimanya adalah Bapak Ibu pegawai negeri sipil PNS. Nah, ini akan dilakukan Bapak Ibu pada mulai 2 Juni 2025. Ya, artinya ini sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah terkait penyaluran gaji ke-13 ini yang akan ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2025. Nah, untuk hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya, yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun beserta tunjangan. Corporate Sekretaris Taspen, Bapak Ibu, Bapak Hendra mengatakan bahwa proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang. Jadi sehingga Bapak Ibu peserta tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan. Bapak Ibu, di sini ditekankan lebih tegas lagi bahwa terkait pencairan gaji ke-13 ini, ya, satu hal yang perlu kita syukuri dari kebijakan Taspen, sehingga membuat Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot serta khawatir ya tidak menerima gaji ke-13 ini. Di mana Taspen menegaskan untuk kepada para pensiunan ya tidak perlu lagi melakukan autentikasi ulang ataupun melakukan verifikasi data Bapak Ibu. Dalam hal ini, ia juga memastikan pencairan gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lainnya, termasuk di antaranya potongan kredit pensiun, kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pajak penghasilan tersebut ditanggung pemerintah.
Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, dalam hal ini juga bahwa pencairan gaji ke-13 ini tahun 2025 yang akan cair pada 2 Juni 2025 ini menjadi kabar gembira untuk Bapak Ibu semua bahwa pencairan gaji ke-13 ini di tahun 2025 ini tidak dikenakan potongan iuran sama sekali Bapak Ibu ya, potongan iuran ataupun potongan lainnya. Sebagaimana potongan lainnya ini termasuk ya biasanya potongan kredit pensiun ya, baik pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, pajak pun tidak dipotong yang melainkan pajak ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi gaji ke-13 Bapak Ibu itu Bapak Ibu terima secara full ya, full Bapak Ibu terima tanpa ada potongan sama sekali Bapak Ibu ya. Berapa rincian nominal yang akan diterima, maka disitulah yang akan Bapak Ibu terima, yang akan PT Taspen transfer ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Jadi menjadi suatu hal yang perlu kita syukuri kepada pemerintah. Sementara untuk besaran gaji ke-13 yang akan dicairkan dihitung berdasarkan komponen penghasilan Mei 2025 yang terdiri atas pensiun pokok beserta tunjangan keluarga dan tunjangan pangan dan tambahan penghasilan lainnya. Nah, inilah berdasarkan komponen-komponen penghasilan bulan Mei 2025 Bapak Ibu yang menjadi gaji pokok Bapak Ibu beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Sehingga daftar gaji ke-13 pensiunan PNS 2025 berdasarkan ketentuan terakhir mengenai besaran gaji pensiun dan penerima pensiun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Besaran pensiun pokok PNS disesuaikan dengan golongan jabatan terakhir Bapak Ibu dengan rincian sebagai berikut ya. Pertama-tama untuk pensiunan PNS golongan 1 ya akan mendapatkan Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. Dan kedua, pensiunan PNS golongan 2 antara mendapatkan Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. Dan pensiunan PNS golongan 3 mendapatkan Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. Terakhir, pensiunan PNS golongan 4 antara mendapatkan Rp1.560.800 sampai Rp4.455.900. Nah, Bapak Ibu, dengan begitu ya, besaran gaji ke-13 pensiunan dan penerima pensiun PNS berkisar antara Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Dan ini tergantung pada golongan terakhir saat menjabat. Sehingga besaran ini juga belum termasuk komponen gaji ke-13 pensiunan lainnya. Jadi, makanya saya katakan gaji Bapak Ibu pada Juni 2025 ini akan mendapatkan 2 kali gaji Bapak Ibu ya, gaji pokok bulanan beserta gaji ke-13. Sehingga digabung nantinya yang Bapak Ibu terima bulan 6 ini akan lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi demikian informasi Bapak Ibu yang dapat saya bagikan terkait pencairan gaji ke-13 ya dan besaran gaji ke-13 sebagaimana tadi di atas saya terangkan bahwa jadwal pencairan gaji 13 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dilaksanakan pada 2 Juni 2025. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi bersama saya di video berikutnya. Terima kasih.